فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan lalu kita mengambil rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram, yang menjadi pembuka salat, sehingga ketika telah melafazkannya maka dia masuk ke dalam salat dan diharamkan hal-hal yang sebelumnya halal dari perkara-perkara yang diharamkan dilakukan di dalam salat. Seperti apa misalnya zaid yang diharamkan di dalam salat padahal sebelumnya halal? Mengobrol terus, makan, minum, bergerak yang banyak, ini haram dilakukan di dalam salat. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada rukun yang kedua, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Qiraatul Fatihah fi kulli rak'atin ruknun fi haqqil imami wal munfarid. Li hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat ini merupakan rukun. Perhatikan, pada setiap rakaat, membaca Al-Fatihah ini di setiap rakaat merupakan rukun. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Nah, karena di sana ada yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu hanya wajib dibaca pada 2 rakaat yang pertama. Bahkan ada seperti Al-Hasan Al-Basri berpendapat cuman rakaat pertama saja itu sudah cukup. Dengan keumuman ayat waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baik. Tetapi kedua pendapat ini lemah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajari al-musi' fi salati, setelah menyebutkan rukun-rukun salat, beliau mengatakan tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan itu semua pada keseluruhan salatmu, yang termasuk diantaranya adalah membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah wajib dibaca fi kulli rak'ah, pada setiap rakaat merupakan rukun. Baik. Fi haqqil imami wal munfarid, pada hak imam dan munfarid. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Perhatikan hadis ini yang merupakan hadis pokok tentang rukunnya Al-Fatihah. Baik. La salata, la nafi lil jinsi, ya kan? Berarti tidak ada salat. Ini asal penafian, kawan. Ketika kita mendapati penggunaan la nafi lil jinsi, maka yang pertama kali adalah apa? Penafian adanya.
nafyul wujud. Ketika nafyul wujud tidak bisa diterapkan, maka turun ke bawahnya yaitu nafyus sihhah, menafikan kesahihan, keabsahan. Ketika itu tidak bisa, maka turun lagi ke nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Nah, ini harus antum terapkan pada dalil-dalil ketika kita mendapati di situ apa? Penafian la nafi lil jinsi, atau penafian yang lain, seperti misalnya la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Nah, maka terapkan apakah ini menafikan wujudnya atau menafikan kesahihannya atau menafikan kesempurnaannya. Baik. Berarti pada hadis kita la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau kita katakan tidak ada salat, orang itu salat enggak? Salat. Dia melakukan salat. Wujudnya ada tapi tidak diakui karena tidak membaca Al-Fatihah. Berarti 6. Tayyib la salata sahihah, tidak ada salat yang sah. 6. Berarti nafyus sihhah. Dengan kata lain, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, maksudnya tidak sah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab di dalamnya. Pahami hadis ini? Nah, dan hadis ini akhwan menjadi penegas keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis al-musi' fi salatih thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Maksudnya adalah apa? Yang rukun dari bacaan Al-Qur'an adalah Al-Fatihah. Baik. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Adapun bagi siapa rukun tersebut dalam kitab kita ditegaskan dua kelompok, yaitu imam dan munfarid. Nah, adapun bagi imam dan munfarid jelas akhwan, keduanya wajib untuk membaca Al-Fatihah pada semua rakaat-rakaatnya. Yang diperselisihkan dengan perselisihan yang kuat yaitu pada hak makmum. Dan zahir dari apa yang disebutkan oleh syarih, beliau merajihkan tidak wajibnya bagi makmum. Tapi di akhir beliau mengikhalahkan wa wujubu qira'atil Fatihah lil ma'mum huwa ikhtiyarus Syekh rahimahullah li hadits Ubadah bin Samit as-sabiq. Adapun Syekh bin Baz sendiri akhwan, beliau merajihkan wajibnya juga bagi para makmum. Baik. Karena kita rinci akhwan pembahasan mengenai wajibnya makmum membaca Al-Fatihah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Menjadi 3 pendapat. Yang pertama, makmum itu tidak perlu baca apa-apa, pokoknya diam dengarkan, baik pada salat jahriyah maupun sirriyah. Dalil mereka hadis man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Hadis ini penting antum hafal dan antum ingat-ingat derajatnya, karena menjadi salah satu acuan pokok bahwasanya kalau orang jadi makmum sudah tidak perlu baca sendiri. Dalilnya apa? Hadis man kana lahu imam, siapa saja yang memiliki imam, fa qira'atul imami lahu qira'ah, maka bacaan imam itu adalah bacaan untuknya. Jadi kalau sudah bermakmum berarti bacaan imam adalah bacaan untuknya. Baik, cuman hadis ini akhwan, hadisnya sangat lemah. Kenapa? Karena padanya Jabir bin Yazid al-Ju'fi, syadidud dha'f, bahkan dimasukkan dalam mereka yang
berdusta, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan pegangan. Berarti dari sini kita ketahui lemahnya pendapat pertama. Pendapat kedua merinci, kalau salatnya sirriyah wajib membaca Al-Fatihah, tapi kalau salatnya jahriyah tidak dituntut membaca Al-Fatihah. Dalil mereka yaitu ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka tugas kalian adalah mendengarkan saja dan diam agar kalian dirahmati. Juga pada hadis Nabi wa idza qara'a fa ansitu. Jika imam membaca maka insatlah kalian, yaitu dengar diam dengan seksama. Baik. Dan adapun pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya imam tetap dituntut untuk membaca Al-Fatihah, makmum juga. Nah, berarti makmum juga harus membaca Al-Fatihah baik pada salat jahriyah maupun sirriyah. Berdasarkan keumuman hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Baik. Juga berdasarkan penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ubadah bin Samit sama Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am, qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Ini juga hadis sangat penting sebagai pemutus khilaf dalam masalah kita. Nabi bertanya pada para sahabat, mungkin kalian membaca di belakang imam kalian? Maka kami menjawab iya. Kemudian Nabi membimbingkan la taf'alu, jangan kalian lakukan. Ini adabnya kalau kita sedang bermakmum di belakang imam, maka kita tidak boleh membaca Al-Quran ketika imam baca Al-Quran. Kewajiban kita apa? Diam, mendengarkan. Tapi Nabi mengecualikan illa bi Fatihatil Kitab, kecuali Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya larangan untuk apa kita membaca Al-Quran ketika imam membaca Al-Quran itu apa? Memang hukum asalnya demikian, tapi dikecualikan satu bacaan apa? Al-Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah. Kenapa? Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena sesungguhnya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga. Nah, baik, dan ini dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i dan mazhab beliau juga merupakan mazhab Imam Bukhari rahimahumullahu taala dan dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Juga merupakan tarjih dari masyayikh sebelumnya seperti Syekh bin Baz, kemudian Syekh bin Utsaimin dan Syekh Muqbil rahimahumullahu taala. Baik, berarti kesimpulannya indak ya fadil, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat itu rukun bagi siapa? Bagi imam, makmum, terus siapa? Munfarid. Karena orang sholat itu kan tiga kemungkinan, dia jadi imam atau jadi makmum atau dia sholat sendirian. Namanya apa sholat sendirian? Abdullah Batam? Munfarid. Ya, orang sholat sendirian namanya munfarid. Dan ketiga kelompok ini wajib semuanya membaca Al-Fatihah. Baik. Adapun tentang imam dan munfarid maka jelas dituntut membaca Al-Fatihah. Nah, khilafnya sangat lemah.
Adapun yang terjadi khilaf kuat pada hak makmum dan telah kita ketahui yang rajih. Baik, dalam masalah ini. Setelah kita ketahui bahwasanya makmum wajib membaca Al-Fatihah, lalu kapan dia membacanya? Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala memberikan penjelasan ikhwanifillah bahwasanya boleh baginya membaca Al-Fatihah tayyib di waktu-waktu imam diam. Misalnya ketika dia membaca doa istiftah selesai kok imam belum membaca, kemudian dia langsung memulai membaca Al-Fatihah, ini boleh. Atau berbarengan dengan imam atau setelah imam. Baik, semuanya diperbolehkan. Karena dalam masalah qiraah tidak dituntut untuk qiraah kita setelah qiraah imam. Tidak dituntut untuk apa? Al-Fatihah kita itu harus setelah Al-Fatihah imam. Tapi memang yang paling bagusnya setelah Al-Fatihahnya imam. Atau kita membaca di jeda-jeda ketika imam diam. Misalnya imam bacaannya lambat, setelah membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin, dia tarik nafas, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Baik. Tapi yang jelas, walaupun imam dalam kondisi sedang membaca surat, maka tetap dibolehkan kita membaca Al-Fatihah, dan lebih utama akhwan untuk ketika imam baca Al-Fatihah, karena ini bacaan yang rukun, kita betul-betul dengarkan. Kemudian baru nanti membacanya setelah imam selesai dari Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Walaupun imam membaca surat saat itu, karena memang kewajiban untuk diam dan mendengarkan itu dikecualikan pada bacaan Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Fatihah, maka tidak mengapa kita baca di saat imam membaca Al-Quran. Baik. Qala amal masbuqu fa idza adraka ar-ruku'a saqata anhu qira'atul Fatihah. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah. Adapun bagi masbuq, yaitu seorang makmum yang datang terlambat, maka apabila dia mendapati ruku' bersama imam dalam keadaan dia tumakninah, maka dia dihukumi telah mendapatkan rakaat tersebut dan gugur darinya bacaan Al-Fatihah. Maksudnya apa? Gugur darinya tuntutan membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia memang tidak memiliki waktu untuk membacanya, dan juga dikarenakan datang hadis yang menunjukkan bahwasanya ketika mendapati rukuk bersama imam sudah dihukumi mendapatkan rakaat tersebut. Dan memang dalam masalah ini akhwan terjadi khilaf yang kuat di kalangan para fuqaha. Adapun dalil yang disebutkan pada kitab kita di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Siapa saja yang mendapati satu rakaat dari suatu salat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut. Maka tidak tepat pendalilannya dalam masalah kita. Kenapa? Karena hadis ini berkaitan dengan seseorang ketika dia datang terlambat atau melakukan suatu salat di akhir waktunya, dan dia lakukan dari salat tersebut masih mendapatkan waktu cuma satu rakaat, maka dihukumi mendapati salat tersebut. Contoh apa? Seorang dalam salat Jum'ah,
Seorang salat Jum'ah bermakmum, dia mendapatkan rakaat kedua, sempurna rakaat kedua, maka dia dikatakan mendapatkan salat Jum'ah. Berarti dia nambahnya cuman 1 rakaat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat penuh, dikatakan man adraka rak'atan. Rak'atan di sini bukan 1 rukuk, bukan mendapati rukuk saja. Maksudnya dia mendapatkan rakaat penuh bersama dengan imam, maka dia dihukumi mendapatkan salat tersebut. Ini pada salat Jum'ah berarti kalau dia datang pas imam masih sujud pada rakaat kedua. Imam dalam posisi sujud pada rakaat kedua, maka apakah dia dihukumi mendapati 1 rakaat? Tidak. Baik, berarti apakah dia dikatakan mendapatkan salat Jumat? Jabir. Orang telat salat Jumat, datang pas rakaat kedua, imam sudah rukuk di salat kedua. Dia dapat salat Jumat enggak? Dapat. Berarti dia nanti nambah berapa rakaat? Nambah 2. Ini mendapat mazhab Jabir. Mazhab yang lain, Anda Draman saran. Baik. Nah, dia tidak dihukumi mendapati salat Jumat. Berarti nanti dia menggenapkan 6 sebagai salat zuhur. Kenapa? Karena tidak terpenuhi hadis ini, ikhwan. Man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa saja mendapati 1 rakaat dari suatu salat, maka dia dihukumi mendapati salat tersebut. Kalau kurang dari 1 rakaat yang dia dapat pada salat tersebut, maka dia tidak dihukumi mendapatkannya. Salat witir. Salat witir baru baca surat sudah adzan subuh. Ini belum dapat 1 rakaat, maka tidak dihukumi mendapatkan witir karena sudah keluar waktunya. Tapi kalau dia niat salat witir 3 rakaat, sudah dapat rakaat pertama, terdengar adzan subuh, dia teruskan tidak? Teruskan saja. Karena dia dihukumi mendapati witir. Atau boleh dia ubah, yang tadinya niat 3 rakaat sudah aku jadikan 1 rakaat saja, kemudian tahiyat salam, boleh. Yang lebih jelas lagi pada salat fardu, seorang telat salat fardu, kemudian mendapati akhir waktu, maka dia mengupayakan 1 rakaat berada di dalam waktu. Minimal untuk dikatakan mendapati salat tersebut. Misalnya mendapati 1 rakaat salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia dikatakan telah mendapatkan salat asar. Kemudian yang 3 ini walaupun sudah tenggelam, tapi kan 1 rakaat sudah dapat di waktunya. Paham? Ini maksud dari hadis. Cuman bisa untuk diambil pendalilan mereka. Kenapa berdalil dengan hadis ini? Karena disebutkan rak'ah. Man adraka rak'atan. Rakaat yang menjadi patokannya adalah rukuk. Baik. Yang menjadi patokan adalah rukuk. Ini kemungkinan pendalilannya walaupun lemah. Karena yang diinginkan di sini adalah 1 rakaat penuh. 1 rakaat penuh dalam salat itu seorang dikatakan mendapatkan 1 rakaat penuh itu kalau sudah sampai sujud. Jadi dia salat dari awal sampai sujud itu sudah 1 rakaat penuh. Tapi kalau dia baru rukuk pada kasus tadi salat-salat yang di akhir waktu itu tidak dikatakan mendapatkan 1 rakaat penuh. Baik.
Berarti intinya, kawan, kalau seorang mendapatkan rukuk bersama imam, kita kembali ke masalah fa idza adraka ar-ruku' saqata anhu qira'atul Fatihah. Apabila makmum mendapati rukuk bersama imam, maka gugur darinya kewajiban membaca Al-Fatihah, sehingga dia dihukumi telah mendapatkan rakaat tersebut karena tuntutan Al-Fatihah gugur. Dia rukuk bersama imam dihukumi mendapati rakaat tersebut. Dalil yang paling masyhur digunakan oleh para fuqaha ikhwan dalam masalah ini yaitu hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Yang kisahnya masyhur ketika Abi Bakrah mendatangi salat, mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dalam kondisi rukuk. Maka kemudian beliau tergesa-gesa untuk ikut masuk ke dalam salat. Beliau rukuk sebelum sampai ke shaf, kemudian baru bergerak setelah rukuk. Jadi setelah mendapati tumakninah rukuk, kemudian beliau bergerak masuk ke dalam shaf. Baik. Kemudian setelah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur Abu Bakrah dengan mengatakan, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagimu semangat, yaitu semangat untuk bisa mengejar mendapatkan salat sempurna bersama imam, tidak ada yang ketinggalan walaupun satu rakaat. Tayyib, wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi. Nah, pada pemahaman terhadap wala ta'ud ini terjadi khilaf yang kuat. Jangan engkau ulangi perbuatanmu tadi, yaitu rukuk sebelum shaf kemudian baru masuk ke dalam shaf, ataukah jangan diulangi ketergesa-gesaanmu. Dan para ulama rahimahumullah taala ketika melihat beberapa athar, ternyata amalan seperti itu tidak hanya dilakukan oleh Abu Bakrah, dalam artian merukuk sebelum shaf kemudian baru masuk ke dalam shaf. Amalan ini ternyata tidak hanya Abu Bakrah saja melakukannya. Menunjukkan bukan ini yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang diingkari dari Abu Bakrah adalah ketergesa-gesaan. Karena memang seorang ketika masuk ke dalam salat hendaknya dia sakinah, dia tetap tenang, tidak tergesa-gesa, tidak berlari-lari. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, wala ta'ud, jangan ulangi ketergesa-gesaanmu. Baik. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan Abu Bakar sampai tergesa-gesa, tentunya ada satu hal yang dikejar, dan itu yang sangat dipahami, bahwasanya dia ingin untuk tetap mendapatkan rakaat. Kalau seandainya rukuk bersama imam tidak dihitung mendapatkan satu rakaat, maka buat apa Abu Bakrah sampai tergesa-gesa seperti itu? Dan ini sesuatu yang sangat jelas dipahami dari kisah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulangi salat, tidak pula memerintahkan untuk menambah rakaat yang beliau dianggap ketinggalan karena tidak membaca Al-Fatihah, menunjukkan bahwasanya rakaat tersebut terhitung, beliau mendapatkannya. Maka ini dalil bahwasanya siapa saja mendapati rukuk bersama imam dalam keadaan tumakninah, maka dia dihitung mendapatkan rakaat tersebut. Baik. Tapi syaratnya kawan, dia mendapati tumakninah bersama imam. Ini harus diperhatikan, penting. Makanya jangan sampai seseorang menjatuhkan diri pada keraguan-raguan ketika tadi dia sudah buru-buru baru bergerak rukuk, imam sudah naik, kemudian dia menganggap dirinya mendapatkan satu rakaat. Maka ini sangat rentan. Dia kurang satu rakaat tapi menghukumi dirinya dapat satu rakaat. Baik. Kemudian juga seandainya seorang
tidak mampu untuk merajihkan dalam masalah ini, dapat rakaat tidak ya. Nah, karena dalil la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ini juga sangat kuat. Nah, menunjukkan rukunnya Al-Fatihah. Maka dia harus bisa memilih dua pendapat ini, apakah dapat rakaat atau tidak, kemudian dia beramal dengannya. Baik, kenapa? Sebagian menempuh jalur hati-hatinya aku tambah saja. Ini juga bukan kehati-hatian, kawan. Kenapa? Karena kalau dia menambah, seandainya memang dihukumi dapat satu rakaat, berarti dia sholatnya jadinya apa? Lebih, ya kan? Bukan masalah hati-hati atau tidak, tapi masalah dia harus merajihkan mana yang kuat menurut dalil-dalil yang dia pahami. Paham? Contohnya pada kasus tadi, hilafnya kuat, aku hati-hatinya nambah sajalah. Nambah pun bukan kehati-hatian, kenapa? Kalau 4 rakaat dia tambah satu lagi, jadinya sholat zuhur 5 rakaat, tidak sah. Baik. Makanya harus seorang memahami dengan baik. Cuman tadi yang sering terkadang seseorang harus perhatikan, yaitu rukuknya dia betul-betul telah mendapati rukuk imam belum. Kalau memang dia ragu, ya kawan, kalau memang dia ragu, aku ini tadi mendapati rukuk bersama imam tidak, maka disitulah dia harus membangun di atas yakin, yaitu belum dapat. Karena asalnya dia belum dapat, paham? Misalnya dia Allahu Akbar, baru gerak sini sebentar, imam sudah naik, dia belum apa-apa, baru cuman mau bergerak langsung terdengar Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini berarti tidak dapat. Nah, dia baru bergerak, baru sampai di tingkatan rukuk sudah dengan Sami Allahu liman hamidah, belum mengucapkan subhana rabbiyal azim, belum tumakninah dirinya dalam kondisi rukuk, ya. Maka kalau seperti ini jelas dia tidak dapat rukuk. Yang kita katakan dia tidak dapat rukuk bersama imam, karena yakin imam itu gerak Sami Allahu liman hamidah, dari bunyi itu terkadang sudah gerak ke atas, paham? Sudah gerak dulu, karena apa? Sami Allahu liman hamidah ini kan intikal, bacaan pergerakan. Jadi jarang imam baca Sami Allahu liman hamidah ini masih posisi rukuk, ya kan? Sami Allahu liman hamidah baru gerak naik, enggak. Biasanya imam sudah naik sedikit baru Sami Allahu liman hamidah. Atau sebagian imam yang enggak paham takbir intikal, zikir-zikir intikal, bahkan berdiri dulu baru apa? Sami Allahu liman hamidah. Paham? Jadi jangan sampai seseorang dalam masalah itu bermudah-mudahan. Menghukumi dirinya dapat rukuk, padahal dia sebenarnya tidak mendapati rukuk bersama imam. Ini yang penting untuk ditanbih. Qala wa wujubu qira'atil Fatihati 'alal ma'mumi huwa ikhtiyaru Syekh rahimahullah li hadithi Ubadah bin Samit as-sabiq. Dan wajibnya membaca Al-Fatihah bagi para makmum ini merupakan pendapat pilihan Syekh bin Baz rahimahullah taala berdasarkan hadits Ubadah bin Samit yang telah lewat. Sebagaimana dalam Fatwa Nur ala Darb, bisa antum lihat dalam catatan kaki. Qala Syekh rahimahullah taala, wa ikhtalafa al-ulama fi wujubiha 'ala al-ma'mumi 'ala aqwal. Para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya membaca Al-Fatihah atas makmum sampai beberapa pendapat. Ahadiha, yang pertama, annaha tajibu 'alal ma'mumi mutlaqan fis sirri wal jahr. Yang pertama, wajib atas makmum secara mutlak baik dalam salat sir maupun salat jahr. Wa tsani, annaha tajibu 'alaihi fis sirriyah la fil jahriyah. Yang kedua, wajib atas makmum pada salat sirriyah saja, bukan salat jahriyah. Baik. Wal arjah annaha wajibatun 'alaihi fis sirri wal jahr. Dan yang paling rajih bahwasanya wajib atas makmum untuk membaca dalam salat sir maupun jahar li umumil ahadits adalah ala dzalik, berdasarkan keumuman hadis-hadis yang menunjukkan atas hal itu. Apalagi datang nas yang sharih pada riwayat hadis Ubadah dalam Musnad Ahmad. Apa? La taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kalian lakukan itu, yaitu membaca di belakang imam, kecuali bacaan Al-Fatihah.
sebagaimana kita sebutkan tadi. Baik. Barakallahu fikum. Maka dari bacaan Al-Quran ketika kita ketahui Al-Fatihah adalah rukun dalam salat, maka itu wajib dihafal oleh kaum muslimin. Yang wajib kadarnya ikhwan dalam Al-Quran, yang wajib dia harus menghafal Al-Fatihah dan mempelajari dengan benar, membacanya dengan benar, jangan sampai Al-Fatihahnya salah. Sebagaimana telah kita tanbih di pembahasan awal ketika membahas surat-surat pendek. Maka dirujuk ke sana yang belum mempelajarinya. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.